Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arkarus Faristus Nola. NIM 2003 030 kelas A semester 1. Saya akan mereview buku ke-13 saya, mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, sosiologi pembangunan. Buku ini memberikan panduan pengantar untuk berbagai perdebatan. Ini telah dihasilkan di kalangan ilmuwan sosial, sementara banyak kasus yang berkontribusi untuk bidang penelitian ini, termasuk geografi, ekonomi, antropologi, dan ilmu politik. Buku ini terutama tidak hanya tertarik pada pekerjaan dari mereka yang berkonsentrasi pada aspek sosiologi pembangunan mereka yang pada dasarnya telah menciptakan spesialisasi dikenal sebagai sosiologi pembangunan. Di Eropa Barat, Amerika Serikat, spesialisasi ini telah berkembang cepat dengan awalnya 1960-an. Di Inggris misalnya, sejumlah pusat akademik penting untuk studi pembangunan telah didirikan seperti Universitas East Anglia dan Sussex yang telah mempromosikan penelitian penting di daerah. Di luar negeri, di negeri dunia dan ketiga sendirian akademis dan para pemimpin politik telah membantu dan semakin meningkatkan kontribusi penting untuk perdebatan pembangunan. Teks memberikan tinjauan lapangan dan menawarkan dan pengenalan masalah pembangunan. Sementara ini akan melibatkan diskusi rincian dunia ketiga yang dihabiskan buku ini proses umum perubahan sosial termasuk industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di seluruh dunia. Proses seperti pertumbuhan populasi, perluasan pendidikan, perubahan politik, dan sebaliknya diperkirakan dengan mengacu pada negara maju dan kurang berkembang. Sebagai perkembangan seharusnya tidak hanya menjadi sosiologi dunia ketiga. Ada beberapa temuan umum yang dilatangi pandangan ditandatangani pedagang baru di studi pembangunan harus mengenali. Pertama, keadaan sekarang ini negara-negara miskin di dunia hanya bisa dipahami oleh memeriksa tempat mereka dalam sistem sosial ekonomi global hubungan sampai batas tertentu untuk mengatakan bahwa bumi ini memiliki pertama kapitalis industri, yang kedua sosialisasi industri, dan ketiga kurang berkembang miskin terutama pedesaan. Dunia cenderung menciptakan kesadaran bahwa bagian-bagian dari palenti ini secara budaya dan ekonomi sepenuhnya terpisah, tetapi ini jelas bukan masalahnya. Tahukah terlihat dalam kontestasi olahraga, pandangan ekonomi, konferensi, kekuatan super, lowongan kerja, peristiwa dan banyak lainnya daerah menunjukkan pelatihan yang penduduknya telah menjadi untuk lebih baik satu lebih buruk lagi, semakin saling berhubungan. Yang berikut ukuran ketimpangan dan perkembangan. Pertama, skala relatif dan absolut antara negara yang kaya dan miskin tumbuh, dan keduanya mereka yang mengalami pernapasan fisik mutlak. Kemiskinan sedang meningkat. Selain bertanya mengapa demikian, perampasan harus begitu tak terelakkan. Seorang perlu memahami istilah-istilahnya di mana kekurangan ini diukur. Perbandingan antar negara seperti itulah beberapa yang disebut kaya dan miskin lainnya bisa didasarkan pada pemikiran dan produk nasional brut atau GNP yang dimiliki masing-masing. Ini adalah sebuah pikiran ukuran nilai total barang dan jasa produk oleh ekonomi untuk siapapun
siap pun tahun. Jadi GNP negara-negara kayanya tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara miskin. Sementara perbandingan antara negara dapat dilakukan dalam hal ini secara perlu juga membandingkan bagian-bagian masyarakat di dalamnya. Ada dua definisi utama kemiskinan: subsisten definisi dan satu berdasarkan analisis definisi relatif, itu yang terkaitan menilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada penghidupan pendekatan dan biasanya menghasilkan gambar yang jauh lebih luas dari mereka dikatakan berada dalam kemiskinan. Valium 1977 menunjukkan bahwa ada dua hal yang baik alasan mengapa orang-orang di dunia ketiga di negara-negara industri mungkin kecewa dengan kemajuan dan pembangunan. Yang pertama, bagaimanapun suksesnya pembangunan suatu daerah, upaya kerja kesenjangan ekonomi antara itu industrinya, pemimpin teknologi terus melebar. Yang kedua, GNP yang tinggi dan atau laju pertumbuhan industri tidak akan kemajuan lagi untuk daerah maju tampaknya membawa lebih banyak penyakit daripada yang kita ketahui. Meningkatnya otonomi sebanyak yang mereka butuhkan materi barang. Yang berikut, teori modernisasi. Pertama, teori modernisasi jelas merupakan model yang perlu disederhanakan pembangunan yang kekurangan dua bahan esensial yang mendalami masukan sejarah dan perspektif struktural. Secara historis ini mengambilkan banyak bukti, beberapa di antaranya telah disajikan di atas yang menunjukkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikemas dalam pengertian sederhana tentang pemindahan sistem nilai dan industri tradisional oleh yang modern. Secara struktural, teori ini tidak peka terhadap cara-cara spesifik di mana faktor-faktor perubahan ekonomi seperti itu pengenalan teknologi atau pasar baru dapat diartikan atau dimodifikasikan atau diakomodasi dalam hubungan sosial yang ada. Selain itu, ketidaksetaraan kekuasaan dan kelas sosial yang menyusun hubungan hampir diabaikan. Yang berikut, teori di bawah pengembangan. Teori terbelakangi berkonsentrasi pada pemiskinan kelas sosial subardus melalui ekstrasis dan Spruce Front atau nilai lebih mereka laju Werner. Ada perselisihan antara keduanya. Hubungan sosial produksi di dunia ketiga akan tidak mengarah pada analisis industri. Hubungan ini berubah sebagai seseorang berpindah dari pusat ke negara miskin pinggiran ekonomi dunia. Yang berikut, populasi, urbanisasi, pendidikan. Pertumbuhan populasi adalah masalah yang sangat memperhatikan saat ini, khususnya di dunia ketiga. Namun populasi yang berkembang juga dianggap sebagai faktor penting yang mendorong perekonomian pertumbuhan. Jelas ini menyiarkan bahwa ada satu setan optimal, kondisi yang harus menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi hasil dari kelebihan kelahiran atas kematian serta pergerakan atau antar wilayah atau negara alami peningkatan dalam populasi, yaitu surplus kelahiran berakhir kematian terjadi karena dua alasan. Pertama, peningkatan pada pengendalian penyakit melalui peningkatan kesehatan yang meluas peduli terutama sanitasi publik, dan kedua, peningkatan dalam standar gizi seluruh populasi. Yang berikut, perkembangan politik. Analisis kekuasaan dan perkembangan politik telah dihasilkan teori dalam model yang berbeda yang bergantung pada konsep yang berbeda tentang sifat
kekuasaan dan hubungannya dengan struktur sosial yang lebih luas. Pada bagian ini kita akan membahas dan dari lebih penting dari teori-teori ini, para pewarissi dan struktur pendekatan ini menjelaskan proses perubahan politik, ikuti gagasan umum, modernisasi, dan terbelakangi teori masing-masing konsep. Polarisasi menawarkan analisis modern lebih politik yang terkait dengan proses pembangunan bangsa yang demokrasi struktural. Konsep perubahan politik yang mengacu para politik Marx sosiologi menawarkan analisis perkembangan hubungan kelas yang mempengaruhi pembentukan negara. Kedua pendekatan ini menawarkan uraian dan penjelasan yang berbeda atas munculnya struktur politik modern setelah sentralisasi politik kekuasaan pada periode pasca feodal di Eropa Barat. Struktur feodal Eropa Barat berdasarkan desentralisasi kekuasaan pada wilayah kekuasaan yang bersaing dan tiga perubahan: monarki, aristokrasi, dan gereja. Hanya biasa disingkirkan oleh pemerintah absolut yang memusatkan kekuasaan jika dikerjakan pengendalian abad ke-16. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.